bunga yang tentunya juga ideal bagi segmen ini dan juga kiranya bisa disampaikan juga berapa skema bunga yang tentunya kompetitif bagi segmen ini, Pak Aris? Baik, sekarang ini memang belum dibedakan, khususnya di CIMB Niaga Finance. Belum dibedakan skema terkait dengan tujuan pembiayaan untuk sekolah ataupun tujuan pembiayaan untuk lainnya. Ya, jadi masih belum ada pembedaan, masih dibungkus dalam satu produk yaitu multiguna khususnya dalam dana tunai. Tapi mungkin ke depan kalau kita melihat opportunity yang ada, juga kita melihat dari sisi non-performing loan. Kita melihat non-performing loan untuk tujuan pendidikan di CIMB Niaga Finance sendiri itu jauh lebih kecil dibandingkan performing loan untuk tujuan pembiayaan yang lain. Di CIMB Niaga Finance, non-performing loan di tahun 2023 untuk tujuan pendidikan itu hanya 0,13%. Kalau kita perbandingkan dengan non-performing secara total aset kelolaan di CIMB Niaga Finance maupun yang on book dan yang off book itu 0,87%. Jadi kalau melihat dari sisi non-performing financing atau non-performing loan sekarang ini yang cukup lumayan sehat, di kemudian hari mungkin bisa kita bedakan tingkat suku bunga karena Sinaf selalu melakukan penawaran dengan suku bunga berbasis resiko. Jadi kalau kita melihat resiko kredit dari tujuan pembiayaan pendidikan itu sangat kecil. Jadi dimungkinkan di kemudian hari kita melakukan perbedaan suku bunga antara tujuan pembiayaan untuk pendidikan dengan tujuan untuk pembiayaan. Tapi sekarang ini belum, Mas. Oke, baik. Pak Aris, dengan NPF atau NPL yang tentunya masih cukup rendah digunakan untuk biaya pendidikan, apakah hal ini juga dapat diartikan belum membutuhkan penjaminan ataupun hal-hal lain yang kiranya untuk memproteksi dari kesehatan kredit para nasabah? Silakan, Pak Aris. Sekarang ini memang non-performing financing yang terbentuk di CIMB Niaga Finance masih mengacu terhadap jaminan yang diberikan kepada kita, yaitu jaminan barang bergerak ya, yang kita biasa dijaminkan melalui fidusia. Tetapi mungkin juga di kemudian hari kalau bisa regulator mengeluarkan policy bisa memberikan pinjaman ataupun pendanaan pendidikan tanpa jaminan, kita pun bisa memitigasi dengan berbagai macam cara yang ada. Kita sudah mempunyai sistem layanan informasi keuangan yang di-provide oleh regulator yaitu SLIC. Kita juga bisa bekerja sama dengan biro-biro kredit yang ada untuk bisa melakukan analisa yang sangat komprehensif untuk bisa menurunkan tingkat risiko yang ada. Jadi banyak sekali instrumen-instrumen informasi yang bisa kita pergunakan untuk bisa memitigasi risiko ke depan tanpa harus kita memberikan jaminan. Masyarakat tidak memberikan jaminan. Tapi sekali lagi, underlying aturannya itu belum ada, dan sekarang ini underlying yang ada adalah hanya berbasis jaminan ataupun pengalihan risiko kredit itu, Mas. Oke, baik. Apabila nantinya student loan ini makin masif dan juga merambah ke berbagai sektor, khususnya industri multiguna yang akan lebih difokuskan kembali, begitu ya, apabila nantinya oleh pemerintah, sebetulnya apakah dari sektor multifinance juga membutuhkan insentif di sana dari pemerintah, Pak Aris? Ya, mungkin insentif yang pertama adalah aturan. Jadi kalau aturannya bisa dipermudah untuk bisa menjangkau masyarakat yang lebih banyak lagi, yaitu memberikan pembiayaan tanpa agunan, walaupun tanpa kita harus memindahkan aspek-aspek prudensial terkait dengan proses analisa kredit yang ada, itu akan menjadi insentif. Dan mungkin insentif selanjutnya bisa berbentuk misalnya subsidi terhadap NPL yang ada yang timbul dari produk tersebut, ataupun subsidi bunga itu bisa diberikan oleh pemerintah untuk menstimulus perusahaan pembiayaan untuk bisa lebih proaktif atau lebih agresif menyisir market multiguna khususnya untuk tujuan pembiayaan. Itu, Mas. Oke, baik. Kalau kita perhatikan terkait subsidi bunga atau terfokus pada subsidi bunga,
Kita lihat juga ada subsidi bunga untuk KUR UMKM. Apakah nantinya untuk pendidikan juga bisa saja arahnya ke arah seperti subsidi bunga di KUR UMKM, Pak Aris? Betul, saya sih melihatnya sangat cocok pendekatan yang sama dengan kredit usaha rakyat di sektor UMKM, di mana salah satunya adalah subsidi bunga dan diberikan juga subsidi terhadap non-performing financing amount oleh pemerintah untuk bisa memastikan bahwa inklusi keuangan untuk tujuan pembiayaan pendidikan ini bisa lebih merata ke masyarakat. Jadi bila penerapannya itu diterapkan juga dengan sedikit customisasi, tetapi bukan untuk kebutuhan produktif, tetapi untuk kebutuhan pendidikan, itu akan sangat bagus dan akan sangat cepat dalam mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, baik. Terkhusus untuk multiguna pendidikan, Pak Aris, sebetulnya tantangan yang Anda lihat di depan mata yang terkhusus juga di sektor multifinance ini ada tantangan apa di industri Anda? Nah, kalau kita melihat adalah tantangan yang ada terkait dengan produknya itu sendiri. Jadi sekali lagi di perusahaan pembiayaan, memang kita memberikan pembiayaan sesuai dengan POJK 35, basisnya adalah memberikan pembebanan dengan jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, agunan, dan lain-lain. Nah, mungkin masyarakat juga dalam memiliki agunan yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan banyak keterbatasan. Jadi sebetulnya policy yang dibutuhkan oleh perusahaan pembiayaan bisa memberikan pembiayaan untuk pendidikan, tetapi tidak berbasis dengan agunan. Seperti apa yang terjadi pada saat COVID-19, dikeluarkannya POJK 30 tahun 2021, perusahaan pembiayaan dapat memberikan pembiayaan dana tunai tanpa jaminan sampai dengan 50 juta, walaupun pada saat itu hanya diperuntukkan untuk segmen produktif segmen, dan sekarang POJK tersebut sudah berhenti. Nah, kalau ada aturan-aturan baru yang bisa diberikan untuk kita bisa menjangkau segmen market tersebut yang tanpa agunan, itu akan jauh lebih bagus dan bisa membantu mempercepat perusahaan pembiayaan untuk bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan akses untuk mendapatkan pembiayaan untuk pendidikan.